Kisah ayah dan anak naik motor dari Jambi ke Mekah, lintasi 10 negara. Pria bernama Lilik Gunawan melakukan perjalanan panjang dari Kabupaten Merangin, Jambi ke Mekah, Arab Saudi selama 8 bulan. Lilik tak sendirian, ia ditemani putranya Balda yang masih berusia 4 tahun. Ia dan Balda menempuh perjalanan ke Arab Saudi dengan melewati 8 negara untuk bertemu ibu dan istrinya Mardiani Gunawan. Pertama, Lilik dan Balda melewati Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, lalu motornya menyeberang naik kapal ke Thailand. Setelahnya ke Myanmar, India, Pakistan, Iran, dan Uni Emirat Arab. Setiap singgah di sebuah negara, Lilik dan Balda melebur dengan orang-orang lokal. Ia merasa setiap negara yang disinggahinya punya keramahan dan keunikan dengan caranya masing-masing. Ia pun menceritakan momen-momen menegangkan selama melintasi negara lewat jalur darat. Berikut 5 fakta terkait perjalanan Lilik dan Balda. 1. Menempuh perjalanan 8 bulan. Lilik memulai perjalanannya ke Baitullah dari Jambi, Indonesia pada Mei 2019, tepatnya tanggal 3 Ramadan. Kemudian ia sampai di Arab Saudi pada 27 Desember 2019. Setelah itu dia kembali melanjutkan perjalanan 12 jam non-stop naik motor dari Riyadh. Mereka pun sampai di Wisma Indonesia Madinah Al-Munawwaroh pada keesokan harinya di jam 3 pagi. Terhitung lama perjalanan yang dilalui Lilik dan putranya 8 bulan. 2. Naik motor berdua. Selama perjalanan, Lilik naik motor hanya berdua dengan putranya Balda yang berusia 4 tahun. Meski demikian, selama di perjalanan, ayah dan anak ini banyak menemui orang-orang baik yang membantu perjalanan mereka. Tak jarang Balda diberi uang saku oleh orang-orang. 3. Bertekad temui istri dan ibunda. Salah satu tujuan Lilik berangkat ke Mekah karena ia ingin bertemu dengan istri dan ibundanya. Hal ini juga pernah ia ungkapkan dalam unggahannya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ini salah satu tempat termakbul dalam berdoa, salah satu tempat yang paling diimpikan oleh setiap muslim. Kerinduan dengan Rasulullah luar biasa terbayar di sini, dengan Rasulullah, dengan Allah. Seperti mimpi yang menjadi nyata, Pak. Kenapa naik motor? Kenapa nggak naik pesawat aja atau naik mobil gitu? Saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua dan istri, buminya Balda. Jadi sambil berjalan kami menulis buku. Kalau naik pesawat kan sebentar, nggak sempat nulis buku. Jadi ini sambil berjalan, di beberapa negara kita melakukan kajian perbandingan budaya, kemudian mengumpulkan 1000 pesan cinta untuk ibu dari 10 negara itu, kemudian akan kita bukukan nantinya. Jadi itulah yang akan saya persembahkan untuk ibu. Dan rencananya buku itu akan kita tukarkan undangan haji ke Raja Salman, insya Allah. Mudah-mudahan di Mekah bisa terkabul. Ide perjalanan ke Arab Saudi ini ide siapa, Pak? Saya nggak tahu juga ya, tahu-tahu pengen karena kecintaan dari kita ke orang tua, kecintaan kita dengan Rasulullah, kecintaan kita dengan Allah. Kayaknya panggilan itu ada dan kayaknya yang paling mungkin kan dengan naik motor. Nah, ini Bapak kan ada logonya nih, Ride for Moms. Iya. Ride for Moms itu apa? Coba bisa dijelasin. Ride for Moms itu kita berkendara untuk ibu, momsnya kan ada S-nya, jadi 2 ibu, artinya ibu saya dan ibunya Balda, karena saya berkendara berdua sama anak saya, Balda yang baru umur 4 tahun. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, sepanjang perjalanan kita mengumpulkan 1000 pesan cinta dalam sebuah buku, dan nanti buku aslinya akan kita tukarkan dengan undangan haji ke Raja Salman atau otoritas Saudi Arabia, insya Allah, untuk tahun ini, untuk tahun depan. Ya. Selama perjalanan berbulan-bulan ini, di mana nginep ini, Pak? Nginep, ada saya buat tenda kadang-kadang di pantai, kalau ada pantai yang enak, kadang di hutan, kadang di gurun pasir. Tapi kalau ada yang offering stay, artinya nawarin untuk berteduh, ya kita berteduh. Makan pun sama, kalau ada yang nawari kita makan di tempat orang, kalau enggak kita masak sendiri, kita bawa alat masak. Kendalanya apa saja, Pak, selama berjalan? Kalau motor nggak ada kendala. Mungkin kendalanya di setiap negara itu kadang sulit orang berbahasa Inggris ya, karena saya hanya bisa berbahasa Inggris, tidak ada yang lain, dan bahasa Indonesia. Artinya masalah komunikasi ya, di Myanmar, di Thailand, dan di sebagian Iran itu kadang kita sulit berkomunikasi karena apa? Mereka susah berbahasa Inggris. Ya. Berapa negara, Pak, total dari Indonesia ke Arab Saudi? Sampai ke sini udah 10 negara, Pak. 20.000 kilometer sudah sampai di Madinah. Apa saja, Pak, negaranya? Coba ya, dari Indonesia saya ke Sarawak, Malaysia, dan ke Brunei, Sabah, Malaysia, dan nyebrang ke Kuala Lumpur, dan ke Bangkok, Thailand, dan ke Yangon, Myanmar, terus ke India, dan ke Pakistan, dan ke Iran, dan Uni Emirat Arab, lalu sampai di sini. Terus kemudian bagaimana dengan visa Arab Saudi, Pak? Bisa nggak, Pak? Bagaimana proses itu, Pak? Sedikit ada drama untuk visa Saudi. Saya 2 bulan menunggu visa Saudi di Abu Dhabi. Tapi alhamdulillah dibantu sama KBRI dari Abu Dhabi dan Riyadh. Komunikasi luar biasa karena
kebetulan dubesnya Pak Husin Bagis dan Pak Agus Maftu itu bersahabat, jadi mereka sering share dan berbagi solusi ya, untuk kita itu. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan 5 hari bisa saya keluar dan saya sampai di Madinah ini bersama motor dan anak saya. Terima kasih banyak KBRI Abu Dhabi dan nanti kemudian kembali ke Indonesia pakai motor atau bagaimana Pak? Kayaknya pakai pesawat Pak. Motornya mungkin dijanjikan monumen lah. Rencana kita lelang untuk pembangunan masjid di dekat rumah. Kalau ada yang beli di sini kita tinggal di sini. Kalau yang beli orang Indonesia kita kirim di Indonesia insya Allah. Sudah sempat menengok Nabi? Belum. Nanti insya Allah difasilitasi teman-teman KBRI Riyadh, tim yang mendampingi mungkin mudah-mudahan bisa ke sana. Amin. Ya. Ada pesan khusus Pak? Cintai ibumu saja.